Gadis itu dengan senang hati membawa hadiah untuk bertemu pacarnya. Namun ia tidak menyangka, mendengar mereka mengejek dirinya sebagai orang gemuk, dan pacarnya demi gengsi. Dengan dingin mengatakan bahwa mereka hanya bermain-main saja. Dia tidak bisa percaya, bahwa pria yang paling dicintainya bisa berpikir seperti itu tentang dirinya. Dengan hati yang hancur, dia memutuskan untuk pergi. 7 tahun kemudian, dia membawa putrinya untuk memeriksakan diri ke dokter bedah jantung. Ternyata dokter yang menangani adalah mantan pacarnya yang sudah lama tidak ditemui. 7 tahun berlalu, dia tidak berubah sama sekali. Sedangkan dirinya sudah berubah dari gadis gemuk menjadi wanita langsing. Dia terkejut seketika, hingga pria itu memanggil nama putrinya. Baru dia sadar, melihat hasil pemeriksaan putrinya. Pria itu memberitahunya, operasi membutuhkan biaya 500.000, dan meminta agar dia segera mencari cara untuk mengumpulkan uang. Wanita itu terdiam ketakutan. Dengan cepat dia meninggalkan ruangan sambil memegang hasil pemeriksaan. Begitu keluar, putrinya menarik tangan ibunya, dan bertanya apakah pria itu ayahnya. Wanita itu buru-buru membantah. Namun putrinya mengeluarkan foto. Wanita itu dengan panik menyembunyikan foto itu, dan memberitahu putrinya bahwa mereka hanya mirip, dan ayahnya sedang pergi jauh. Namun wanita itu tidak tahu, bahwa selama ini pria itu tidak pernah melupakan dirinya. Sering mengenang dirinya dengan pena yang dia berikan. Pada sore hari, sahabatnya mengajaknya untuk hadir dalam reuni teman sekolah. Karena sudah 7 tahun tidak bertemu, semua orang mengira dia sudah meninggal. Wanita itu tersenyum datar, dan berkata bahwa apa bedanya dengan sudah mati. Selama ini dia sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain. Namun sahabatnya mendorongnya untuk menunjukkan sisi cantiknya, dan menyebutkan bahwa pria itu juga akan hadir. Pada hari reuni, semua orang sibuk bertanya-tanya tentang pria itu. Mereka menebak apakah dia akan muncul. Dan ternyata pria itu benar-benar datang. Wanita licik segera mendekat, berpura-pura akrab dengan pria itu. Namun pria itu tidak menghiraukannya. Langsung pergi begitu saja, tidak memberi muka sedikit pun. Teman-teman wanita itu untuk menyenangkan wanita licik, lalu berkata bahwa pria itu pasti merasa malu, yang membuatnya merasa sedikit percaya diri lagi. Saat itu seorang teman pria bertanya apakah ada yang melihat wanita itu. Tidak disangka, begitu dia selesai berbicara, teman wanita dan wanita licik langsung tertawa, mengejek wanita itu sebagai gadis gemuk 300 pon. Dan wanita licik melihat pria itu tidak senang, segera mengatakan bahwa wanita itu sudah meninggal, dan mengklaim bahwa beberapa tahun lalu dia melihat wanita itu di rumah sakit, dengan perut besar, seolah-olah ada tumor. Berita ini membuat hati pria itu hancur, saraf-sarafnya yang tegang seketika runtuh. Dia tidak punya hati untuk tinggal lebih lama lagi. Pada saat bersamaan, wanita itu kebetulan datang untuk mengirim dokumen ke atasan di kantor. Dia melihat pria itu bersama teman-temannya di reuni, namun dia sama sekali tidak berniat masuk. Dia tidak ingin lagi terlibat dengan pria itu. Namun saat menelepon sahabatnya, tanpa sengaja bertemu pria itu merasa tiba-tiba merasa sangat familiar melihatnya. Momen ini kebetulan terlihat oleh wanita licik, yang sudah lama jatuh hati pada pria itu. Sekarang sangat membenci wanita itu. Dia adalah atasan wanita itu, memarahinya untuk segera pergi setelah mengirim dokumen. Namun ternyata wanita itu baru saja tersandung dan memutar pergelangan kakinya. Pria itu menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun wanita itu tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Dia berencana menolaknya. Tapi pria itu tidak memberinya kesempatan. Langsung mengangkatnya dan membawanya keluar. Wanita licik sangat marah. Dia curiga semua ini adalah rencana wanita itu. Tujuannya untuk merebut pria itu darinya. Untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Keesokan malam, setelah bekerja, wanita licik sengaja menghentikan wanita itu di pintu kantor. Memerintahkannya untuk mengirimkan satu batch sampel ke gudang. Gudang itu berjarak lebih dari 50 km dari kantor. Pergi dan pulang memakan waktu 3 jam. Namun putrinya sedang sendirian di rumah dan belum